Gimana sih caranya bikin iklan TikTok yang menjual? Ini buat lo yang main di TikTok Shop, jual TikTok rasa gampang kan? Atau susah? Kasih tau gue dong. Nah, mau gampang mau susah, gini, lo butuh konten, lo butuh iklan yang menjual. Karena gini, jalannya kan gampang sih, lo tinggal klik promote juga jalan. Untung nggak? Banyak kan? Gua tahu kagak, bener nggak? Terus gimana caranya iklan gitu kan? Orang tuh selalu nanya ke situ gitu kan, bener nggak? Cara kliknya, cara apanya? Tapi kalian lupa satu hal yang paling penting adalah kontennya. Kenapa? Karena konten is king. Sebutannya juga seperti itu. Jadi lu harus tahu gimana sih bikin iklan yang bener-bener ngejual, gimana sih bikin iklan yang bener-bener bagus. Karena kalau ini lu lulus, gampang banget cari duit di TikTok. Kalau kagak lulus susah. Oke? Nah, sebelum gue bahas detail, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu subscribe sama klik loncengnya ya. Nah, caranya gimana? Simpel banget. Yang pertama, sebenarnya kalau lu mau bikin iklan yang perform, ini gue bahas versi simpel ya. Versi detailnya gimana? Panjang banget, lama. Jadi versi simpelnya aja. Versi simpelnya dan gampang lu praktekin adalah best practice-nya pertama gini, lu harus tahu dulu produk lu apa, dibelinya sama siapa. Kenapa yang gue bilang ini penting? Karena gini, kalau kalian menyamaratakan, kalian bakal susah. Bahkan sebenarnya sih yang pertama sebelum lu iklanin, gue bakal rekomendasiin buat tes dulu produk yang diiklan itu layak iklan apa enggak. Nah, ini dulu nih. Kenapa gue bilang layak iklan apa enggak? Karena gini, lu bayangin. Contoh, kita bikin konten bagus, tapi produknya begitu orang nyampe, bikin ilfeel. Percuma iklan lu sebagus apapun. Jadi yang pertama adalah lihat dulu produknya layak iklan apa kagak. Dengan cara kayak gimana? Kalian lihat ini produk bisa laku nggak? Kalau dari dibandingin dilihat dia tingkat konversinya berapa? Kalau konversinya bagus, go. Kalau konversi jelek, jangan. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, lu lihat ini produk buat siapa? Contoh misalnya gue juga mau jual pouch nih. Ini produk buat siapa ya? Oh, kira-kira siapa nih yang mau bawa ke ini, terus mau jalan-jalan dan bangga dengan pakai ini? Cewek apa cowok? Umuran berapa? Gitu. Kenapa gue bahas kayak gini? Karena ini nentuin dari angle kontennya mau kayak gimana, bahasanya mau seperti apa. Dan ini juga nanti nentuin targeting dan lain sebagainya di iklannya. Ya, nah kalau lu udah tahu, nah yang ketiga, ada nggak masalah yang dialamin sama si target tersebut? Sebenarnya buat iklan itu kalau gue lihat ya, cuma ada dua aliran, dua cara di depan. Satu, lu kasih surga. Kedua, lu takut-takutin pakai neraka, ya kan? Nah, kita mau pakai apa nih jualannya? Oh, gue mau jualan pakai surga. Misalnya gue kasih impian, jangan, weh, lu pakai ini jalan kerasa ganteng, meskipun masuk akal nggak ya? Iya. Bikinnya jadi masuk akal gitu. Kalau nggak masuk akal ya jangan, berarti angle-nya salah gitu kan. Bikin sesuatu yang itu jadi masuk akal. Atau lu pakai neraka misalnya. Lu kalau pakai pouch kayak gini, lu kagak bakalan jatuh bawa barang. Kan itu misalnya, tapi kurang neraka sih. Bikin lebih neraka lagi gitu kan, bener nggak? Nah, konsepnya seperti itu. Jadi lu takutin surga, apa lu kasih nerakanya. Kalau cocok, jalan. Nggak cocok, kagak jalan. Nah, udah nemuin angle, poin berikutnya adalah lu tentuin. Iklan itu sebenarnya udah bilang gini kan, kalau bikin konten tuh bisa soft sell, bisa hard sell. Tapi kalau buat iklan, menurut gua, lu ngapain soft sell? Karena view-nya udah bagus, lu hard sell. Tapi hard sell ya, fokusnya pada ada matriks-matriks yang diutamain. Gitu ya. Nah, matriksnya apa aja? Yang paling penting pertama adalah orang mau lihat dulu, dapetin perhatian. Perhatian bisa didapetin kalau hook kalian bagus. Hook itu apa sih? Ya itu kan, hook tonjok. Hook itu ya lu bikin apa ya? Bikin satu kalimat atau bikin satu adegan atau bikin satu apa yang bikin orang tuh penasaran mau nonton. Minimal dapat perhatian 3 detik sampai 6 detik deh. Hook kalian dinilai gagal atau sukses dari situ. Contoh, dia reach berapa persen yang nonton 3 detik. Nah, itu nentuin hooknya bagus apa jelek. Gitu. Selain targetingnya juga, karena kalau hooknya bagus tapi targetnya nggak tepat juga gagal. Ya. Nah, kemudian dari hook barulah lu bawain ceritanya kayak gimana, ininya kayak gimana, dan USP ini tuh harus disampaikan dengan kreatif, dengan simpel, tapi dengan waktu yang cepat juga. Karena kenapa? Iklan paling efektif tuh di bawah 1 menit. Kalau kayak contoh gini, gue cobain ya, gue bikin iklan pakai video YouTube kayak gini panjang, jelek banget anjir konversinya. Kenapa jelek ya? Mungkin karena apa ya? Udah mah gue bukan reviewer. Gitu kan, kalau reviewer kan, oh gue lagi bandingin handphone nih, oh handphonenya mahal, orang mau ngeliat kan, mau nonton. Kenapa mau nonton? Ya gara-gara penasaran gitu kan. Nah kalau ini kan nggak gitu, bener nggak? Nah maka dari itu kalian harus kebayang nih, kalau dari sini misalnya ini berarti 1 menit orang tuh tahu mau apa, dia klik. Tujuan iklan kita cuman sampai diklik dan dibaca.
Terus itu orang beli atau enggak gimana? Ya makanya gue bilang juga di awal kan, pastiin dulu produk lu layak nggak, produk lu bisa jualan dirinya sendiri nggak. Kalau produk lu kagak bisa, ya lu jangan mainin, gitu kan. Harus semua tuh nyambung, sinkron gitu kan. Nah yang terakhir nih, jadi dari tadi lu bikin hook, lu bikin ceritanya singkat, CTA-nya jelas. Gue harus ngapain? Gue harus klik apa? Gue harus beli kapan? Gitu. Jadi itu dia tadi nih beberapa elemen yang bakal bikin iklan kalian perform. Nah, ada nggak cara buat conteknya? Ada juga. Tadi gue kasih teorinya, sekarang gue kasih lo cara paling gampang, gitu ya. Tapi ini gue bilang nggak semua terbuka. Ini terbuka kalau lo punya akun TikTok bagian global. Jadi kalau yang bukan global, yang reguler dan bisa nggak beli akun TikTok global? Kagak bisa. Lo spend harus 500 juta per bulan. Selama 6 bulan baru lo bisa mengajukan. Jadi kalau ads lo masih kecil, agak sulit. Tapi kalau lo mau kerja sama kita di MEA, lo bisa lihat kayak gini. Gitu ya. Jadi gini, kita bisa lihat di sini ada inspirasi perencanaan. Jadi fitur ini nggak ada di yang reguler. Kalian bisa lihat misalnya mau di mana nih, Indonesia. Kita tinggal klik aja. Usianya berapa, gendernya berapa, kapan waktunya. Ini ketahuan. Mata uangnya mau kayak gimana. Jadi di sini tuh kita bisa lihat secara patokannya industrinya kayak gimana. Contoh gini, gue di Indonesia untuk semua CPM itu kalau auction rata-rata harganya segini sekarang. Untuk apa nih? Misalnya, oh kita mau produk apa? Kita mau ngomongin produk kecantikan misalnya, perawatan rambut. Nah langsung kelihatan CPM-nya berapa, cost per kliknya rata-rata berapa, CTR-nya berapa. Jadi udah tahu panduannya. Nah cewek cowoknya gitu kan. Nah bahkan gini, kontennya pun dikasih lihat. Nah ini yang kayak gini nih, gitu kan. Jadi kalian bisa lihat, kalian bisa contek, kalian bisa, oke, gue kayaknya mau pakai yang mana ya, gitu. Terus dari sini juga bisa lihat nih, oh ini kecantikan. Tujuannya mau kemana? Oh misalnya kita mau yang mana nih? Konversi situs web, penjualan produk, kalau konten kerekun kayak gimana, gitu kan. Mau ganti produknya, mau ganti apa, itu di situ kelihatan semua yang bagus, yang gimana. Tinggal kita lihat aja, gitu. Patokannya kayak CTR-nya dia berapa, like-nya berapa, budgetnya berapa, itu ketahuan semua. Termasuk detail-detail kayak gini nih. Like berapa, komentar, share, tingkat konversinya berapa persen, itu ada detail. Gitu ya. Cara paling gampang yang mana? Cara paling gampang yang belakang. Cuman gue tahu nggak semua, makanya gue kasih tau basicnya dulu. Gitu kan. Kalau mau kerja sama gimana? Bisa nggak? Bisa juga. Gitu. Di MEA kita terbuka buat kerjasama, jadi kalian juga bisa manfaatin fitur ini. Kita bisa pakai fitur yang Ads Global kita buat kalian yang mau coba dong, lu tulis di komen atau lu klik linknya.